Alhamdulillahilladzi hadana lihamdi waj'alana min ahli linakuna liihsanihi minasyakirin wa liyajziyana ala dzalika jazaa'al muhsinin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin wa ashabihil mujahidin, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini saya akan membawakan tema berempati dalam bencana. Sudah lebih dari 20 hari kita mendengar berita duka dari Sumatera. Banjir menerjang kampung, tanah longsor mengubur rumah-rumah, dan para korban yang selamat berusaha bertahan hidup dalam kesedihan dan penderitaan. Hujan terus-menerus seharian kemarin juga menyebabkan beberapa daerah di wilayah Serang ini sudah mengalami banjir. Dalam keadaan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam firman-Nya, Quran surah Al-Baqarah ayat 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan bahwa bencana banjir dan longsor ini adalah hukuman. Dia menyatakan bahwa hal tersebut adalah ujian, dan di baliknya ada kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Akan tetapi sabar bukan berarti diam. Sabar adalah bertahan dalam iman sambil bergerak dan berikhtiar. Dan disinilah peran kita sebagai hamba yang tidak hanya berdoa, tidak hanya berempati, tapi juga bertindak. Di dalam salah satu sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang, dalam rahmat dan empati mereka terhadap sesama mereka adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka bagian tubuh yang lain pun akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Bayangkanlah jika tangan Anda terluka, apakah kaki Anda akan berkata, "Ini takdir, biarkan saja"? Pasti tidak demikian. Seluruh tubuh Anda akan bergerak, mata menangis, mulut mengerang dan mengadu, otak mencari obat, lantas kaki pun berjalan. Begitu juga kita semuanya umat Islam. Ketika saudara kita di Sumatera, di Serang, kehilangan rumah, kita tidak cukup berkata, ini adalah takdir. Kita wajib berkata, apa yang bisa kulakukan untukmu, wahai saudaraku, hari ini? Hadirin yang dirahmati Allah, ketika terjadi bencana, ada fenomena yang disebut bystander effect, yaitu efek pengamat.
Ini adalah sebuah fenomena psikologis ketika seseorang cenderung enggan dan tidak mau menolong korban dalam situasi darurat karena ada banyak orang lain di sekitarnya, berharap orang lain saja yang akan membantu dan merasa bahwa tanggung jawab untuk menolong itu bukan di pundaknya tapi di pundak orang lain. Hal tersebut terjadi karena memang adanya difusi atau penyebaran tanggung jawab, yaitu semakin banyak orang yang mengamati, yang melihat, maka semakin kecil juga kemungkinan masing-masing individu untuk bertindak. Bahkan mungkin ada rasa ketakutan akan salah mengambil langkah, atau dia merasa boleh jadi tindakannya terlalu sepele sehingga memalukan jika dia kerjakan. Fenomena seperti ini dapat diatasi dengan berinisiatif menjadi orang yang pertama yang menolong. Kita harus menumbuhkan empati kita. Kita harus menyadari bahwa kita juga ingin ditolong jika kita berada pada posisi korban. Bukan hanya dalam bencana yang besar, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika terjadi motor yang mogok sehingga perlu istilahnya disetut atau didorong oleh orang yang lain, atau ketika ada perundungan di teman-teman di kelasmu, maka kita tidak boleh hanya menonton atau merekam peristiwa itu. Agama Islam mencela sikap menjadi pengamat tersebut. Di dalam Quran surah Yasin ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, qala alladzina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'ama in antum illa fi dhalalim mubin." Jika dikatakan kepada orang-orang kafir itu, berinfaklah kalian, keluarkanlah sebagian rezeki kalian yang telah dianugerahkan oleh Allah, maka mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi bantuan, memberi makanan kepada orang-orang, pada misalnya korban-korban bencana, yang jika Allah menghendaki, maka Allah Maha Kuasa untuk membantu mereka. Sungguh pemikiran yang seperti itu adalah kesesatan yang nyata. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jangan biarkan empati kita hanya mengeram di dalam hati kita. Mari kita wujudkan dalam tindakan. Bantu korban bencana walau hanya dengan doa yang tulus atau sebungkus nasi. Dengarkan derita mereka, jangan cepat memberi nasihat atau menilai, menjudge bahwa itu adalah azab. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang termasuk orang yang meneladani Rasulullah, sang penebar rahmat, yang pernah duduk berjam-jam menemani seorang anak kecil yang sedih karena burung peliharaannya mati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bukan hanya sekedar kata, tapi kehadiran, bantuan, dan keberpihakan kepada korban. Fattakullah wahai ibadallah, wa kunu ruhama bainakum yarhamkumullah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.